What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Memulai video kali ini gue mau langsung aja say thank you nih buat kalian nih, para bocil, para penonton setia channel Willy Kun. Karena kalian udah subscribe, udah nontonin video gue setiap hari. Kita udah nyaris banget nyentuh angka 1 juta subscriber guys. Ini bener-bener kayak gue mimpi banget. Dan gue gak pernah nyangka gue bikin channel YouTube bakal nyentuh angka 1 juta subscriber. 50.000 lagi kita udah 1 juta subscriber. Gue berharap banget sih di akhir tahun ini atau bahkan di akhir bulan ini kita udah bisa nyentuh angka 1 juta subscriber. Jadi tolong banget please buat kalian yang nonton channel YouTube Willy Kun ini, kalian harus share, kalian harus subscribe, kalian harus kasih tahu ke teman-teman kalian, tolong bantu subscribe channel ini biar kita bisa nyentuh angka 1 juta subscriber. Nah, gue juga ingin menjawab pertanyaan dari kalian, soalnya banyak banget yang nge-DM Instagram gue, nge-DM dan bertanya-tanya tuh, Kak, memang kakak jadi YouTuber tuh full time ya? Kak, emang pendapatan di YouTube itu gimana sih? Kak, di YouTube itu kalau kerja di YouTube bisa nggak sih ngehasilin? Nah, gue bakal ngejawab itu semua. Gue pendapatan di YouTube ini alhamdulillah masih bisa memenuhi kehidupan sehari-hari gue. Tapi untuk pendapatan tambahan sendiri, gue bakal kasih tahu rahasianya nih kepada kalian. Gue itu menginvestasikan dana gue di satu aplikasi yang adil banget, yaitu aplikasi investasi Binomo. Nah, di aplikasi Binomo ini langsung aja gue akan tunjukin kepada kalian cara gue berinvestasi. Ini gue buka aplikasinya dan bisa kalian lihat di sini nih. Di aplikasi Binomo itu kalian bisa mulai berinvestasi dari mulai 14.000. Nah, di kali ini gue bakal berinvestasi di angka 140.000. Nah, di Binomo ini juga kita akan memperhatikan grafiknya itu, apakah grafiknya akan naik atau turun. Di sini gue perhatikan setelah melihat grafiknya akan turun. Jadi langsung aja gue pencet angka ke bawah, investasi ke bawah ya. Kalau grafiknya itu akan ke bawah, gue akan mendapatkan profit. Oh iya, gue juga ingin mau mengingatkan kepada kalian, memang di aplikasi Binomo ini kalian berinvestasi harus berusia 18 tahun ke atas, dan memang kalau kalian berinvestasi pasti modal kalian tuh beresiko, termasuk di Binomo. Nah, di sini kita terus perhatikan grafiknya itu masih bergerak ya, bergeraknya masih naik, dan gue berharap sih grafiknya ini ke bawah. Setelah gue perhatikan ya harusnya sih ke bawah ya. Nah, coba kita perhatikan apakah gue akan mendapatkan profit dari investasi yang baru aja gue taruh. Nah, itu dia, gue mendapatkan investasi profit sebesar 254.000. Nah, buat kalian yang juga mau berinvestasi di aplikasi Binomo yang super adil dan terpercaya ini, langsung aja kalian bisa klik link di bawah ini. Nah, buat kalian yang masih nggak mengerti nih aplikasi Binomo, cara berinvestasi di Binomo itu bagaimana, kalian bisa langsung aja cek di agen rahasia Binomo. Di situ kalian bisa mendapatkan pemahaman cara berinvestasi di aplikasi Binomo dan cara memanage bagaimana kalian bisa berinvestasi dengan sangat baik banget di Binomo. Nah, buat kalian yang baru aja mau mulai berinvestasi di aplikasi Binomo, gue juga mau ingetin kepada kalian bisa menggunakan kode promo gue ini biar kalian mendapatkan modal awal yang luar biasa banget. Jadi ya, jangan lupa kalau kalian mau berinvestasi di aplikasi Binomo, langsung aja klik kode promonya ini. Dan buat kalian yang mau download aplikasi Binomo, langsung aja klik di kolom deskripsi. Yuk berinvestasi di aplikasi Binomo, aplikasi yang adil dan terpercaya. Nah, itu dia guys, gue langsung aja mau ngelanjutin di konten gue menceritakan hal-hal unik di dunia ini. Langsung check it out guys. Guys, kalian suka nggak sih mainin handphone kalian di tengah malam di atas kasur kalian pas lampu kalian mati nih? Jangan seperti ini nih, nanti kayak gini. Jadi ketika pria ini mainin handphone, tuh, ada yang ngegetok kamarnya guys tiba-tiba. Jadi pas pertama-tama dia masih mikir, wah jangan-jangan dia di-prank nih, ditakut-takutin sama orang. Jadi dia masih tenang di sini. Akhirnya di sini dia memeriksa lemarinya, tapi ketika dia periksa lemarinya, lampu kamarnya tiba-tiba nyala sendiri guys. Jadi di sini dia mikir, wah, kayak beneran deh, dia di-prank sama orang lagi dikerjain nih. Akhirnya dia periksa depan jendelanya. Tapi ketika dia periksa depan jendelanya itu, dia nggak ngelihat siapa-siapa di depan jendelanya ini guys. Dia makin panik dong, kalau udah nggak ada siapa-siapa, berarti bukan prank dong. Tapi siapa yang tadi yang ngegetok pintu kamarnya dia? Akhirnya dia putusin buat buka jendelanya ini. Dan dia lihat ke depan, beneran tuh, nggak ada siapa-siapa guys. Dan akhirnya di sini dia memutuskan untuk menutup jendelanya itu, dan dia naik ke atas kasurnya lagi. Tapi gilanya abis ini nih guys, lanjut di part 2 ya. Part 2, pria yang diganggu di kamarnya ketika malam hari guys. Nah, setelah dia mengunci jendela, dia memutuskan untuk menelepon pertolongan guys. Di sini akhirnya dia mengambil handphonenya dan dia itu mau menelepon 911. Jadi dia langsung aja pencet 911, tapi entah mengapa ketika dia mau menelepon dia mengubah pikirannya dan dia mencet 000. Nah, ketika dia mau pencet di situ dia ngedenger sesuatu nih.
Tuh, dia ngedenger ada suara panggilan di atas tangga yang menuju ke lotengnya itu. Akhirnya di sini dia yakin banget tuh kalau yang ngeganggunya itu udah pasti sosok manusia, kalau enggak udah pasti maling. Jadi dia mengambil senternya dan dia memeriksa ke arah tangga yang menuju loteng itu. Dan di sini ketika dia periksa tangganya itu, dia ngeliat ke atas lotengnya itu rupanya pintunya ini tuh udah kebuka guys. Nah kalian perhatikan baik-baik ke atas pintu yang terbuka ini. Kalian lihat apa yang ditemukan oleh lelaki ini. Kalian gak akan percaya guys. Kalian perhatikan baik-baik. Lihat ya. Kalian gak akan percaya apa yang dilihat oleh wanita ini ketika pas malam hari dia menggosok gigi. Jadi pada malam itu wanita ini menggosok gigi dan dia itu melihat di depan cermin nih. Pas dia dilihat di depan cermin tuh kayak gak ada apa-apa awalnya. Tapi kalian lihat tuh, dia kayak ngeliat ada seseorang di belakangnya itu. Tapi ketika dia lihat ke belakang gak ada siapa-siapa. Tapi pas dia ke samping, ke kiri, no, ada seseorang loh di belakangnya. Tapi pas dia balik gak ada siapa-siapa. Nah akhirnya karena dia penasaran, dia mengambil sebuah kaca kecil dan dia lihat ke belakang dia nih. Pas dia ngecek awalnya tuh gak ada siapa-siapa sama sekali. Tapi ketika lampu yang meredup seperti ini, kalian lihat nih yang dia lihat. Oh my god, ada apaan tuh di belakangnya? Nah di sini dia sampai keluar dari kamar mandinya dan ketika dia ngelihat ke dalam kamar mandinya, dia ngelihat ada jejak kaki dari seseorang tapi sosoknya ini gak kelihatan sama sekali. Dan akhirnya langkah kakinya itu berhenti tepat di depan kamar mandinya itu. Tapi dia masih gak yakin sosoknya masih ada di situ apa enggak. Nah sebenarnya sosok apa sih ini kok cuma bisa dilihat di cermin ya? Lanjut di part 2 guys. Part 2 makhluk yang cuma bisa dilihat lewat kaca. Jadi akhirnya makhluk itu malah memukul kaca yang dipegang wanita itu sampai jatuh. Ketika itu dia sontak langsung lari dari kamar mandi, tapi kacanya ini ketinggalan di dalam WC-nya itu guys. Dia pun kebingungan, dia nggak berani mengambil kaca yang tadi ada makhluknya ini. Tapi ini adalah keputusan yang benar-benar salah banget, dia meninggalkan kaca di dalam kamar mandi itu. Makhluk ini malah keluar dari kaca yang dia tinggalkan ini. Lihat nih, tangan makhluk ini keluar dari kaca yang ditinggalkan itu tuh. Sampai satu badan keluar dari kaca yang ditinggalkan ini. Setelah itu wanita ini memberanikan diri untuk memeriksa makhluk yang keluar dari kaca itu. Tapi bisa kita lihat makhluk ini meniru semua gerakan wanita ini. Dia pun penasaran, dia mengangkat tangannya dan makhluk ini juga ikut mengangkat tangannya. Tapi yang menyeramkan di sini ketika wanita ini mundur, makhluk itu malah maju mendekati wanita ini. Nah di sini wanita itu udah bener-bener pasrah banget. Dia udah gak bisa kabur dari kamar mandi karena makhluk itu terus mengikutinya. Dan kalian lihat apa yang dilakukan oleh makhluk ini ke wanita itu. Bener-bener menyeramkan guys. Waduh. Oh my god. Part 3 cerita cewek yang diikutin di stasiun kereta tengah malam oleh cewek misterius. Jadi setelah dirasuki oleh wanita misterius tersebut, wanita yang diikuti itu langsung berubah menjadi seperti ini. Kemudian cerita berlanjut ke seorang wanita yang baru pulang kerja nih. Jadi dia itu turun ke basement. Pas di basement itu bener-bener udah gak ada siapa-siapa, dia sendirian nih. Dia mau masuk ke dalam mobilnya aja, dia langsung aja jalan sendiri. Tapi di sini bisa kita lihat, ini adalah wanita misterius yang mengikuti di stasiun kereta tadi. Lihat nih guys, senyumnya tuh serem banget. Dia ngikutin wanita yang baru pulang kantor ini. Asli gue jadi merinding banget kalau gue pulang kerja gue kayak gini. Waduh, serem banget nih guys. Tiba-tiba dia dapat pesan lagi, hai. Dan dia nanya ini siapa, tapi kalian lihat nih, ini dia udah di belakang dan pas dilihat gak ada siapa-siapa. Di situ karena wanita ini ngerasa dia diikutin atau dikerjain seseorang, dia mengatakan jangan main-main sama dia, nanti dia laporin ke polisi. Nah tapi setelah dia mengancam seperti itu, kalian tahu gak sih dia malah mendapatkan pesan, apakah kamu menyukai pakaian kuning yang saya pakai? Nah apa yang terjadi berikutnya lanjut di part 4 ya. Part 4 cerita cewek yang diikutin tengah malam di basement oleh seorang wanita misterius guys. Disclaimer dulu sebelum kalian nonton video ini sampai habis, kalau kalian gak kuat jangan nonton sampai habis soalnya serem banget nih. Jadi setelah mendapatkan pesan itu, dia malah melihat penampakan wanita misterius yang berbaju kuning ini di depan dia guys. Sontak di situ dia sangat ketakutan soalnya wanita ini lihat nih, jalannya serem banget, asli kayak orang kesurupan ngejar dia. Wanita ini pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke mobilnya tanpa menghiraukan wanita berbaju kuning itu. Tapi sialnya kalian tau gak sih, ketika dia mau buka pintu mobil malah kuncinya itu jatuh di bawah mobilnya ini. Dan ketika dia lihat ke belakang, wanita berbaju kuning itu udah menghilang. Jadi waktu itu ketika dia mau ambil kuncinya itu malah masuk lebih dalam dari mobilnya ini. Dan ketika dia mau mengambil kuncinya, kalian lihat nih, ada kaki di depannya guys. Oh my god, serem banget. Dan kalian tahu gak sih, ketika dia mau menyalakan mobilnya, oh my god guys, kalian lihat nih, waduh, serem banget guys. Oh my god. Dan akhirnya ceweknya malah jadi begini guys. Cewek ini niatnya latihan balet tengah malam soalnya lagi ikut lomba, tapi malah begini, asli serem banget nih guys. Jadi cewek ini adalah seorang atlet yang sedang mempersiapkan dirinya untuk ikut lomba balet. Dan dia itu sampai latihan tengah malam seperti ini gak ada orang sama sekali. Di sini cewek ini langsung ganti pakaian karena udah malam banget sampai gak ada orang nih guys. Dan di situ dia langsung pemanasan agar tidak cedera. Tapi pas dia pemanasan tuh lampunya kedap-kedip. Tapi di sini dia masih gak sadar apa yang akan terjadi.
Karena udah selesai pemanasan, akhirnya cewek ini pun langsung menari balet seperti ini. Dia latihan sendirian, gak ada yang nemenin sama sekali, tidak ada musik juga nih. Pokoknya dia langsung latihan balet sendirian aja. Di tengah latihan tiba-tiba tuh lampunya redup lagi seperti ini yang buat merinding. Abis itu dia mulai ngerasain nih, kok kayaknya ada yang ngeliatin dia ya, tapi dia nggak tahu siapa dan dari mana tuh arahnya. Di situ dia langsung melihat kaca dan dia tuh melihat pantulan dirinya sendiri dan dia tuh coba-coba gerak seperti ini nih guys, gak ada yang aneh sama sekali. Tapi yang buat merinding, setelah dia balik badan seperti ini, tiba-tiba pantulannya tuh gerak sendiri guys. Nah gimana kelanjutan cewek ini, kita lanjut di part yang kedua ya. Part 2 akhir cerita cewek yang lagi latihan balet tengah malam malah ketemu hantu. Asli serem banget nih guys. Nah setelah dia melihat pantulan dirinya itu yang bergerak sendiri di depan cermin, bukannya lari, cewek ini malah mengajak pantulan dirinya itu untuk berlatih bersama. Di sini pada awal ya, pantulan dirinya itu sangat senang sekali karena diajak berdansa nih guys. Tapi akhirnya pantulannya itu marah sama dia soalnya gerakannya ini gak bisa ditiru sama pantulannya ini. Berkali-kali dicoba, pantulan cewek ini gak bisa ngikutin gerakan cewek ini sama sekali. Sampai akhirnya pantulannya ini kesel, dia mematahkan kakinya yang efeknya itu beneran nih, kaki ceweknya patah juga. Karena kesakitan dan ketakutan, cewek ini mau ngambil HP-nya untuk minta tolong. Tapi pada saat itu kalian tahu gak sih apa yang terjadi? Jarinya cewek ini malah ikut dipatahin sama pantulannya itu seperti ini guys. Aduh ngilu banget ngeliatnya. Dan akhirnya nih serem banget, yang gak kuat jangan ditonton nih guys. Soalnya nih, lihat nih, apa yang terjadi bener-bener buat gue merinding banget. Aduh, oh my god, ngeri banget ya guys. Ini adalah alasan kenapa kita tidak boleh foto selfie dengan gaya yang tidak senonoh. Jadi wanita ini sedang mau foto selfie, tapi dia ini menggunakan gaya yang tidak senonoh. Tapi ketika dia selesai memfoto dirinya, dia melihat ada seseorang di belakang layarnya ini. Tapi ketika dia lihat, tidak ada siapa-siapa guys. Nah karena dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat, dia mau foto selfie satu kali lagi guys. Dan kalian tidak akan percaya apa yang dia foto. Lihat tuh, ada orang yang muncul ketika dia foto selfie. Seketika setelah dia melihat itu, dia langsung sangat terkejut dan dia itu tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia mengambil handphonenya dan berusaha untuk memfoto ke segala arah. Dan setelah dia coba foto, tidak ada apa-apa nih guys tuh. Di depannya nggak ada apa-apa, di sampingnya itu juga nggak ada apa-apa, dan di belakangnya ini juga tidak ada apa-apa. Dan untuk terakhir kalinya dia mau ngecek lagi dengan foto selfie satu kali lagi guys. Dan kalian nggak akan percaya apa yang dia alami. Oh my god. Kalian yang suka selfie sendirian jangan sampai seperti ini. Sangat mengerikan banget nih guys. Jadi wanita ini suka banget selfie sendirian di tengah malam seperti ini guys, buat dikirim ke temen-temennya. Tapi ketika dia sedang asik selfie sendirian, tiba-tiba selfie-nya ini bergerak nih guys. Jadi lihat tuh, dia mau foto selfie, tiba-tiba selfie-nya tuh bergerak sendiri seperti ini. Tapi ini semua gak berhenti di situ aja. Ketika dia mau selfie, dia lihat tuh di layar handphonenya itu ada orang di belakangnya. Tapi ketika dia lihat gak ada siapa-siapa, dia kira nih handphonenya rusak dan selfie-nya itu yang lagi error. Tapi ketika dia mau coba kedua kalinya tuh muncul terus, muncul terus, dan akhirnya bergerak seperti ini juga nih. Ih, serem banget. Bahkan jauh lebih mengerikan lagi, sosok yang ada di selfie-nya itu malah menabrak dia. Dan ketika dia coba cari-cari nih, sosoknya menghilang begitu ya. Tapi dia itu kira udah gak ada, tapi tiba-tiba tuh ada di belakang dia seperti ini dan menarik rambutnya dan akhirnya menangkap tangannya seperti itu tuh, diangkat untuk melayang-layang.